Selanjutnya kita haturkan kepada yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Haji Agus Sukaca MKes. Waktu dan tempat kita haturkan kepada Bapak Agus Sukaca. Sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, segenap direksi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, segenap pejabat struktural, dan segenap pegawai, serta moderator Pak Wardiman. Alhamdulillah, saya bersyukur di pagi hari ini dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dalam pengajian klasikal yang diselenggarakan oleh Pinroh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Baik Bapak Ibu sekalian, ya topik kita adalah tentang the 9 golden habit. Jadi judul yang disampaikan atau yang diberikan oleh Pak Wardiman ya, tentang the 9 golden habits. Baik, biasanya ini diberikan dalam bentuk training full day ini Pak Wardiman, mulai jam 8 sampai asar ya. Tapi ini saya diberikan waktu hanya 40 menit ini. Ya mudah-mudahan saya bisa menyampaikan khulasohnya, resumnya tentang 9 golden habits ini. Baik, ini 9 golden habit ini sebenarnya untuk membangun karakter. Karakter apa saja? Ya, karakter pembelajar, karakter pengamal soleh, dan karakter pejuang. Ini karakter yang diperlukan untuk apa? Untuk memantaskan diri menjadi penghuni surga. Sebab para penghuni surga itu adalah para pengamal soleh. Untuk bisa beramal soleh mesti belajar. Oleh karena itu perlu karakter pembelajar. Dan salah satu amal soleh yang sangat dipentingkan adalah menjadi pejuang. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira akan dapat masuk surga padahal belum terbukti siapa di antara kamu yang berjihad ya, di jalan Allah dan terbukti sabar. Ya. Ini pejuang ini menjadi karakter yang penting yang harus kita lakukan sepanjang hayat kita. Nah, apa itu karakter? Ya, karakter itu biasanya juga difahami sebagai tabiat, sebagai sifat-sifat kejiwaan, sebagai akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sebagai watak, ya, ini karakter. Jadi sesuatu yang sudah menyatu di dalam diri kita dan itu akan apa? Akan menjadi pengendali perbuatan kita. Itu sesuai dengan karakter kita. Kalau kita punya karakter pembelajar, itu kita akan memanfaatkan berbagai macam peristiwa, kesempatan untuk belajar. Karakter pengamal soleh, kita akan memastikan bahwa amalan-amalan kita termasuk amalan yang soleh. Ini yang perlu kita pahami. Karakter yang akan dibentuk dari the 9 golden habit itu adalah 3 karakter ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
Kalau orang mengenali kita, ya, mengenali Bapak Ibu sekalian, itu berdasarkan apanya? Orang mengenal kita sebagai orang baik, orang buruk, ya, yang melekat pada diri kita, itu didasarkan adalah what we do. Apa yang biasa kita lakukan. Itu yang akan menjadi ciri kita. Sehingga orang mengenal kita itu berdasarkan apa yang biasa kita lakukan. Itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang tiap hari kita lakukan. Kalau kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka kita akan dikenal menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, maka kita akan dikenal menjadi orang yang juga kurang baik. Jadi itu ya yang akan menjadi ciri dari kita sekalian. Nah, perbuatan itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. We do what we think. Ya, kita melakukan apa yang kita pikirkan. Pikiran kita itu sangat dipengaruhi oleh informasi yang masuk ke dalam otak kita. Juga dipengaruhi oleh memori yang sudah kita simpan di dalam otak kita. Juga dipengaruhi oleh tujuan-tujuan hidup kita. Yang itu nanti akan mengarahkan ya, segala memori, informasi, pikiran kita itu melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan apa yang ingin kita wujudkan. Nah, ini apa namanya? Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan kita. Nah, informasi apa saja yang sangat mempengaruhi diri kita? Nah, informasi pertama yang berasal dari orang tua. Dari orang tua kita, informasinya itu sangat mempengaruhi, apalagi informasi yang diberikan oleh orang tua sejak kita masih bayi. Kemudian masa balita, ini informasi-informasi yang sangat besar pengaruhnya adalah dari orang tua. Baru kemudian dari orang serumah, baru kemudian dari masyarakat. Ya, ini setelah usia meningkat ada dari teman, ya. Kemudian ketika sudah sekolah ada lingkungan sekolah, ada media massa. Itu informasi ini akan membentuk pikiran kita. Oleh karena itu, orang yang mendapatkan informasi yang baik-baik, kecenderungannya pikirannya akan menjadi pikiran yang baik. Tetapi kalau informasi yang didapatkan banyak informasi-informasi sampah, informasi-informasi yang tidak baik, maka akan membentuk pikirannya menjadi tidak baik juga. Di pikiran kita ya, dipengaruhi oleh informasi apa yang kita dapatkan. Kalau informasi yang masuk ke dalam pikiran kita adalah informasi tentang ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, kemudian itu kita terima sebagai cara pandang kita, maka ini menjadi sesuatu hal yang positif. Tapi kalau tiap hari Bapak Ibu menerima informasi-informasi yang negatif, informasi-informasi sampah, maka yang membentuk pikiran itu juga informasi-informasi sampah yang akan menjadikan kita menjadi orang yang berpikiran negatif. Apa yang kita lakukan itu akan menjadi gambaran pribadi kita. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa beramal kebaikan meskipun sebesar dzarrah, ya, dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil, ya. Para ulama klasik itu memberikan pengertian menjadi biji sawi, karena biji sawi itu biji yang sangat kecil sekali.
tentu para ilmuwan akan memberikan sesuatu yang lebih kecil lagi, atom ya, dulu atom. Tapi ternyata di bawah atom itu masih ada sesuatu yang kecil lagi, ada elektron, ada proton ya, yang lebih kecil sekali. Ya. Tetapi intinya adalah beramal kebaikan sekecil apapun, ia akan melihat akibatnya. Dan barang siapa berbuat keburukan sekecil apapun, dia juga akan melihat akibatnya. Nah, akibatnya itu akan menjadi apa? Akan menjadi bagian dari karakter yang melekat di dalam jiwa kita, di dalam pribadi kita. Nah, ini akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan ya, itu akan membekas, ya, akan ada sesuatu yang kita lihat. Nah, apa yang kita lakukan di dunia ini sebagian besar ya berupa kata, ucapan. Kemudian juga berupa bahasa tubuh. Kemudian juga bisa berupa perbuatan. Apa yang kita lakukan ya, ini biasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, what we do, itu kalau tidak kata ya bahasa tubuh atau perbuatan. 3 hal ini utamanya yang kita lakukan selama kehidupan kita ini. Kata itu bisa menjadi amal positif, tapi juga bisa menjadi amal negatif. Jadi kalau Bapak Ibu berkata-kata yang baik, memberikan nasihat, menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan kebaikan, nah kata itu menjadi amal positif. Tapi kalau Bapak Ibu mencela, berbohong, ya, berkata buruk, ya, miso, itu jadi amal negatif. Ini dari kata-kata. Jadi apa yang keluar dari mulut kita bisa menjadi amal positif, bisa menjadi amal negatif. Bahasa tubuh juga demikian. Bisa menjadi amal positif, bisa menjadi amal negatif. Demikian juga perbuatan. Perbuatan bisa menjadi amal positif. Bapak Ibu melayani pasien, memeriksa, merawat, ya, memberikan asuhan. Ini adalah amal positif, ya, amal positif. Tetapi bisa juga perbuatan itu menjadi amal negatif, ya, berupa mencelakakan, membuat orang tidak nyaman dan lain sebagainya. Itu sebagai sesuatu hal yang negatif. Nah, setiap amalan itu akan memberikan dampak, ya, akibat. Kalau yang amal positif, akibatnya positif. Di dunia itu juga akan mendapatkan positif juga, sesuatu yang positif. Biasanya kalau Jamil Az-Zaini itu memberikan kriteria, ya, apresiasi amalan di dunia itu dalam bentuk 4 ta. 4 ta yang positif. Ta itu tahta, harta, kata, cinta. Ini kata Jamil Az-Zaini. Tahta, kalau kita banyak berbuat positif, ya mungkin dipromosikan jabatannya, ya, bisa menjadi kepala ruangan, bisa menjadi kepala bagian, ya, bisa menjadi direksi, dan lain sebagainya. Itu apresiasi dalam bentuk tahta. Bisa dalam bentuk harta, ya, gajinya ada bonus, ada tambahan, dan lain sebagainya. Atau dalam bentuk kata, ya, diberikan apresiasi dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat yang bagus, ya. Atau dalam bentuk cinta, ya, karena banyak berbuat baik maka menimbulkan kecintaan dari orang lain. Nah, kalau ini didasarkan iman, maka akhirat itu akan mendapatkan surga. Ini yang positif. Sementara yang negatif, ya, ini di dunia mendapat apresiasi 4 ta negatif, ya. Tahtanya mungkin diturunkan, hartanya mungkin bisa dipotong, ya, kata-katanya tidak nyaman, ya, cintanya yang negatif, sesuatu yang tidak baik, ya. Di akhirat mendapatkan neraka. Ya, ini dari apa yang kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan tadi bergantung dari apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, ya, ini pikiran.
Ini menurut Syekh M. Mutawalli Al-Sya'rawi dalam kitabnya Al-Khawatir, ya, beliau menyampaikan bahwa pikiran adalah alat ukur manusia untuk memilih sesuatu yang dinilai lebih baik dan menjamin masa depan diri dan keluarganya. Setiap hari manusia menghadapi lebih dari 60.000 pikiran. Bila arahnya negatif, keluar dari memori ke arah negatif. Bila positif, maka keluar memori juga dalam bentuk yang positif. Lebih 80% pikiran manusia bersifat negatif. Ini penelitian di Fakultas Kedokteran di San Francisco. Apa yang ada di sekitar kita lebih banyak yang negatif. Anda yang masih suka nonton TV, ya, lebih dari 70% informasi TV itu negatif. Ya. Bicara tentang kecelakaan, tentang pencurian, tentang korupsi, ya, tentang penganiayaan, tentang pelecehan seksual, ya. Itu lebih dominan, ya, di berita-berita kalau Anda melihat TV. Ya. Sementara yang positif, berita tentang pengajian, berita tentang, wah itu porsinya kecil. Dan memang ya ini hampir menjadi sesuatu yang merata di dunia. Ya. Ini kalau penelitian di Fakultas Kedokteran di San Francisco itu sampai lebih dari 60% itu pikiran-pikiran manusia bersifat negatif. Ini bahkan ini kita sering mengalami di lingkungan kita, ya. Kalau kita punya teman yang baik, punya 9 kebaikan, ya. Tiba-tiba ada satu yang tidak baik, ya, yang dilakukan, maka satu yang tidak baik ini yang biasanya kita ingat-ingat, 9 yang baik biasanya kemudian dilupakan. Padahal yang baik ada 9, yang buruk cuma 1. Tapi satu yang buruk ini bisa menghapus 9 yang kurang baik. Ini kenapa? Karena banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Ini kekuatan pikiran ini luar biasa, ya, mempengaruhi kondisi jiwa, mempengaruhi kondisi kesehatan, ya, melampaui batas waktu. Ya, kita bisa memikir pada waktu kita masih kecil dulu, ya itu bisa tergambar jelas bagaimana keadaan kita pada waktu kecil. Ya. Tidak mengenal jarak, kita bisa berpikir bagaimana keadaan di Turki dan lain sebagainya, di Amerika. Ya. Menambah dan mengurangi energi, melahirkan kebiasaan, ya, mempengaruhi sistem kerja akal bawah sadar kita. Itu pengaruh pikiran, ya begitu luar biasa. Maka kalau kita bisa mengelola pikiran kita dengan baik, ya, insya Allah kita itu akan menjadi baik. Nah, memori ini, ya, kita mempunyai 2 jenis memori yang disebut memori tersurat dan memori tersirat. Yang tersurat ini ada ingatan peristiwa, kita mengingat kemarin terjadi apa, tadi ketemu siapa, ya. Ada juga yang disebut dengan ingatan kata-kata, kita bisa bertutur, berbahasa, ya. Kita bisa mengenal mengenal orang lain, ya. Kita bisa komunikasi, ini semantik memori. Itu tersurat, ya, deklaratif memori. Ada juga yang merupakan reflektif memori, yaitu tersirat atau bawah sadar, ya. Ini berupa kemahiran dan berupa kebiasaan. Nah, Bapak Ibu biasa berangkat kerja tiap hari sesuai dengan shift-nya dan sudah bertahun-tahun kerja di PKO Muhammadiyah Bantul, ya. Itu kan nggak terasa, ya, pagi-pagi ketika harus bersiap berangkat, tiba-tiba sudah bersiap berangkat, tiba-tiba sudah berjalan menuju PKO, tiba-tiba sudah sampai di PKO dan melakukan aktivitas harian. Itu kan nyaris sudah tidak dipikir, itu kebiasaan, ya, yang digerakkan oleh apa? Oleh memori bawah sadar kita. Nah, sesuatu yang digerakkan memori bawah sadar itu mudah mengerjakannya, ya. Jadi ringan. Sementara yang dikerjakan oleh memori sadar itu lebih berat, lebih perlu persiapan-persiapan. Nah, ini dua-duanya ada memori jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjang ini yang sudah menjadi kalau dia yang reflektif memori sudah menjadi kebiasaan kita. Ya, sudah melekat, sudah ada template-nya di otak kita.
Seperti kebiasaan-kebiasaan ini yang sudah menjadi template, itu kita melakukannya, tidak perlu berpikir lagi. Nah, ini proses pembentukan kebiasaan. Ya, kita tahu kebiasaan ya, itu sesuatu yang istimewa. Apalagi kalau kebiasaan itu merupakan perbuatan yang baik. Ini diberikan apresiasi sebagai amalan terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iklafu minal amali matutiqun, fa inna khairal amali atwamuhu engkal." Laksanakan oleh kalian amalan-amalan semampu kalian. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang paling mudawamah. Mudawamah itu menjadi kebiasaan, meskipun sedikit. Jadi amalan baik yang menjadi kebiasaan itu akan senantiasa kita lakukan. Karena kalau sudah menjadi kebiasaan, itu kita akan lakukan terus. Jadi otak kita tidak bisa membedakan sesuatu itu baik atau buruk. Kalau kita lakukan berulang-ulang, akan diprogram menjadi kebiasaan oleh otak kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang biasa melakukan sesuatu, misalnya waktu subuh tidur atau habis sholat subuh tidur, itu perbuatan tidak baik. Tapi kalau tiap hari dilakukan, wah nanti setiap habis sholat subuh itu tidur lagi, itu menjadi apa? Menjadi kebiasaan. Nah, asal itu kita lakukan berulang-ulang, otak kita akan memprogram menjadi kebiasaan. Ini kebiasaan buruk. Tetapi kalau misalnya kebiasaan baik, tiap jam 2 malam bangun, sholat, dilakukan terus-menerus, lama-lama juga akan menjadi kebiasaan, itu juga diprogram oleh otak kita menjadi kebiasaan. Nah, ini proses menjadi kebiasaan, dari berpikir, Nah, dari proses berpikir itu misalnya kita berpikir setiap jam 2 malam kita bangun untuk sholat tahajud, kita berpikir. Otak kita sudah membuat rekaman. Rekaman itu menjadi file tersendiri dalam otak kita. Kemudian kalau malam nanti dilaksanakan, maka sudah ada drive penyimpanannya. Jadi sudah ada drive penyimpanan di dalam otak kita tentang pengalaman melakukan sholat malam. Kemudian berikutnya diulangi lagi, sampai 90 kali berturut-turut, maka dia akan menjadi kebiasaan. Jadi dalam otak kita ada perubahan anatomi yang mengendalikan jam 2 malam bangun untuk sholat tahajud. Jadi kalau itu sudah berulang-ulang sampai 90 kali, maka sudah ada perubahan anatomi di dalam otak kita yang mengendalikan tiap jam 2 malam bangun tahajud. Itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, nanti setelah 90 kali berturut-turut itu kita lakukan dan sudah menjadi kebiasaan, selanjutnya ini akan menjadi amal kita setiap jam 2 sepanjang hayat. Sampai Allah memanggil kita, itu akan menjadi kebiasaan. Maka kalau kita berhasil berjuang 90 hari berturut-turut untuk melakukan amalan-amalan baik, maka itu akan menjadi amalan sepanjang hayat kita. Ini proses pembentukan kebiasaan. Nah, ini kebiasaan. Kita bagaimana bisa mewujudkan kebiasaan itu. Nah, kemudian yang mempengaruhi juga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu adalah visi dan impian hidup. Ini penting, penting. Semua harus punya visi, punya impian hidup. Karena kalau tidak mempunyai visi atau impian hidup, Anda tidak bisa mengenai sasaran yang tidak bisa Anda lihat. Jadi ketika kita tidak punya impian, berarti kita tidak punya sasaran yang ingin kita capai. Bila Anda memiliki tujuan yang jelas serta rencana untuk meraihnya, Anda pun memiliki jalur untuk Anda susuri setiap hari, sehingga Anda akan sampai pada alamat. Tujuan berbeda dari harapan dan keinginan. Keinginan adalah tujuan tanpa energi yang mendukungnya.
Beda dengan impian. Impian itu menggerakkan semua potensi hidup kita, potensi tubuh kita untuk mewujudkannya. Nah, kita, Bapak Ibu sekalian, itu diberikan kesempatan hidup di dunia. Ada yang sampai tua, ada yang tidak sampai tua. Ya, ini mulai lahir sampai mati. Ini kita diberikan waktu namanya al-asr. Ya, al-asr, lahir sampai mati. Nah, al-asr ini dibagi dua. Ya, yang pertama masa anak, ini adalah masa berlatih untuk melakukan perbuatan yang baik, di mana pada masa berlatih ini nilainya belum direkod. Ya. Jadi kalau berbuat buruk belum ada dosanya, berbuat baik belum ada pahalanya. Ini pada masa anak-anak. Tetapi ini merupakan masa untuk mempersiapkan hingga masa akil balik itu sudah mampu berbuat baik. Nah, masa akil balik itu ya disebut mulai masa akil balik disebut dengan masa mukallaf. Ini setiap apa yang kita lakukan, ini kita pertanggungjawabkan. Berbuat baik sesedikit apapun akan tahu akibatnya, akan dicatat akibatnya, akan diberikan apresiasi. Berbuat buruk sekecil apapun juga akan diberikan apresiasi. Nah, dalam masa ini, innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, wa tawashaw bil haqq, saling menasihati untuk hidup dengan jalur jalan yang hak dan sabar. Jadi yang tidak rugi hanya yang beriman, beramal soleh. Oleh karena itu perlu karakter pengamal soleh. Sehingga yang kita lakukan adalah sebuah kesolehan. Tawasau bil haq itu adalah perjuangan, karakter pejuang. Ini yang harus kita lakukan. Untuk bisa melakukan kedua karakter itu kita mesti belajar. Nah, kita menjalani hidup di dunia ini, harapannya nanti ketika berakhir layak dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang mempunyai jiwa mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulanglah kamu dalam keadaan penuh keridhaan Allah, bergabunglah bersama-sama dengan orang soleh, dan masuklah ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang seharusnya menjadi visi hidup kita. Dipanggil Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surganya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, perjalanan hidup kita di dunia ini adalah perjalanan menuju Allah. Perjalanan kita menuju Allah itu adalah untuk apa? Untuk ibadah. Jadi perjalanan kita adalah perjalanan ibadah. Menjalani tugas sebagai khalifah Allah dengan apa? Dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau di dalam menjalani misi hidup menuju Allah, kita berpegangan teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah kita akan selamat. Nah, oleh karena itu, di dalam menjalani misi hidup ini perlu ada standar karakter, karakter pembelajar. Ini kalau kita melihat visi kedua Muhammadiyah mengharuskan kita menjadi pembelajar, juga pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kemudian pembelajaran ini
Ini dengan apa? Dengan tadarus Al-Quran, dengan membaca, dengan mengikuti majelis ilmu. Tadarus Al-Quran itu habit kelima. Membaca itu habit keenam, mengikuti majelis ilmu seperti ini merupakan habit yang ketujuh. Ini adalah habit sebagai pembelajar. Kemudian pengamal soleh. Ini visi ketiga Muhammadiyah dan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu mengharuskan kita itu menjadi pengamal soleh. Pengamal soleh itu antara lain indikatornya tertib sholat. Ini habit pertama. Sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Nah, itu standarnya. Nah, sehingga ini hendaknya kita jadikan atmosfer ya, rumah sakit kita, atmosfer Islami rumah sakit kita. Ya. Jadi kalau waktu sholat tiba, semua pelayanan berhenti kecuali yang emergensi. Semua karyawan berangkat melakukan sholat di masjid, ya, kecuali yang harus jaga pada saat itu bisa dibikin shift. Ya. Kemudian juga ditambah sholat tatawu, sholat tahajud, sholat duha, ya, sholat rawatib, ya, dan lain sebagainya. Kemudian puasa. Nah, ini kalau di PKO, puasa dijadikan bagian atmosfer rumah sakit. Ya. Senin dan Kamis merupakan hari puasa. Sehingga kalau ada rapat-rapat, ada kegiatan hari Senin dan Kamis, itu konsumsi tidak boleh dimakan di tempat. Ya. Jadi konsumsi boleh disajikan, tetapi dalam bentuk take away, dibawa pulang. Atau kalau makan tidak di area publik. Ya. Di kamar yang ibu-ibu yang sedang tidak puasa, nggak apa-apa, ya makan tetapi tidak di area publik. Kemudian zakat infak sedekah, alhamdulillah PKO Bantul sudah ditarik ya, dipotong terstruktur dari gajinya 2,5%. Ya. Nah, tentu gaji yang di luar dari PKO itu secara mandiri disampaikan. Adab Islami. Adab itu tentang SOP melakukan kegiatan. Ya. Bagaimana terhadap diri sendiri, bagaimana terhadap orang lain, bagaimana terhadap alat, tempat, ya, ini semuanya ada adabnya. Ini menjadi bagian indikator pengamal soleh. Kemudian berpikir positif. Ya. Ini juga menjadi bagian indikator amal soleh. Selanjutnya adalah menjadi pejuang. Ya. Pejuang itu dilakukan dengan berdakwah berorganisasi. Nah, ini bisa dakwah itu bisa Bapak Ibu terhadap pasiennya berdakwah. Ya. Ada pedoman panduan dakwah Rumah Sakit Muhammadiyah PDRS SMA. Ya. Dulu pernah dibagi ya, kepada karyawan-karyawan. Ya. Ini bisa semuanya berdakwah melalui pendekatan profesinya masing-masing. Yang bidan menggunakan profesi kebidanannya untuk dakwah, yang perawat, yang dokter, yang admin. Semuanya bisa digunakan untuk apa? Untuk menjalani dakwah. Ya. Nah, itu tata caranya sudah ada caranya. Dan Pak Wardiman, saya kira perlu ada pelatihan mubalighat untuk perawat, untuk pegawai admin, untuk semua karyawan, sehingga masing-masing bisa melakukan dakwah atau menggunakan pendekatan profesinya masing-masing. Demikian juga berorganisasi. Ya. Berorganisasi menjadi kepala bagian itu organisasi. Ya. Menjadi menjadi kepala ruangan itu juga berorganisasi. Bagaimana itu bisa diaktualisasikan seoptimal mungkin menjadi bagian dari perjuangan. Di samping itu Bapak Ibu itu juga ada tinggal di area ranting Muhammadiyah, cabang Muhammadiyah, di situ juga bisa untuk mengaktualisasikan keorganisasiannya melalui persyarikatan Muhammadiyah. Nah, sehingga ya, ini 9 golden habit ini sesungguhnya ini membentuk karakter pembelajar, pengamal soleh, pejuang untuk apa?
untuk memantaskan diri hingga kita itu layak dipanggil Allah sebagai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang memiliki jiwa mutmainnah, irji'i, pulang kamu, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan penuh keridhaannya. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu bersama hamba-hambaku yang soleh, fadkhuli jannati, masuklah kamu ke surga. Saya kira ini waktunya hampir habis ini Pak Wardiman, ya. Padahal materinya sesungguhnya masih banyak, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita menjadikan, ya, amalan-amalan yang kita lakukan, baik di rumah, di jalan, di rumah sakit, atau di mana saja, ini menjadi bagian penting dari langkah-langkah kita menuju surga Jannatun Naim. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.